وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد. Jemaah sekalian yang insyaallah sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada pagi hari ini kita berjumpa lagi di masjid ini dalam rangka sama-sama kita ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah selalu dan senantiasa menerima amal ibadah kita. Salawat dan salam untuk curah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, kepada beliau, sahabat-sahabatnya, dan insyaallah umatnya yang masih istiqomah dengan Islam. Bapak-bapak sekalian, kita akan teruskan kajian kita pada pagi hari ini. Kita teruskan masih dalam rangka keluarga, ya. Keluarga yang secara sisi akhlaknya perlu kita banyak memahaminya agar mampu kita membangun keluarga yang Islami, keluarga yang Qurani. Saya akan teruskan bab silaturahmi dalam kerabat. Silaturahim dalam kerabat terdekat dengan al-quraba, ya. Izil qurba, banyak istilahnya dalam Quran. Silaturahim di antara kerabat ini merupakan hal yang pokok sebelum ke yang lain. Silaturahim di sini disebut dengan silaturahim itu adalah sambungan atau hubungan, ya. Dan rahim, jadi silah sambungan, kemudian rahim peranakan, jadi sambungan peranakan kalau bahasa aslinya. Maka manusia itu artinya silaturahim itu membangun kasih sayang yang berasal dari satu rahim. Itu silaturahim. Oleh karena itu merupakan hal yang mesti dipahami bahwa silaturahim itu dalam arti hubungan yang penuh dengan kasih sayang dengan kerabat terdekat, ya, untuk dibangun satu suasana yang harmonis dalam keluarga. Keluarga di sini yang terdekat yang disebut dengan qarabah, atau qurba. Kemudian karena saya sangatkan dulu kemana batas yang aslinya itu adalah bapak ibu anak-anak, itu asli. Ditambah dengan keluarga besar, ya, ke atas ke bawah, samping kanan istilahnya. Dia ada paman, ada bibi, ya. Kemudian kakek, nenek, ya. Saudara mizan. Nah, seputar di situ itu keluarga besar. Namanya keluarga besar, atau disebut dalam Quran seperti disebutkan dalam surat wa anzir ashiratakal aqrabin. Itu keluarga terdekat yang masuk kakek, nenek, bibi, paman, saudara mizan, keponakan, apa istilah itu. Nah, itu namanya keluarga terdekat. Nah, itu yang dijaga hubungannya. Muncul lagi silaturahmi di istilah kita dalam bahasa Indonesia dibilang silaturahmi, enggak jauh beda, tapi diperluas maknanya. Sesama muslim tidak hubungan nasab dengan keluarga dikembangkan. Nah, kemudian yang kita bahas hari ini untuk keluarga, khusus silaturahim dalam keluarga, yang kadang-kadang kita juga tidak mau memperkuat membangun silaturahim. Biasanya putus juga dalam keluarga silaturahim. Maka ada beberapa bentuk-bentuk silaturahim itu di dalam Islam disebutkan, misalnya di surat An-Nisa ayat 36. Bagaimana bentuk-bentuk silaturahim dalam keluarga? Pertama, berbuat ihsan, berbuat baik. Ihsan di sini bukan makna ihsan
yang Nabi dialog sama Jibril ya, tapi insan berbuat baik. Dalam Quran disebut kalimat pertama ibadah, tidak boleh syirik, berbuat baik kepada orang tua dan kerabat terdekat. Itu urutannya. Nah ini juga perlu kita pertajam pemahamannya. Misalnya disebut dalam Quran, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an. Itu awalnya. Beribadah kepada Allah dan jangan menserikatkan dengan sesuatu apapun. Jadi perintahnya ibadah, ya. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an. Jadi perintah pertama ibadah kepada Allah, tidak boleh syirik kepada Allah atau mensyirikkan Allah dengan apapun. Baru masuk berbuat baiknya. Yang pertama adalah wabil walidaini ihsanan. Ini pernah masuk bab yang lalu, tapi karena dimasukin di bab ini lagi, saya jelaskan lagi. Wabil walidaini ihsanan ini wabizil qurba, baru wal yatama wal masakin dan seterusnya. Jadi kita tidak boleh melampaui tahapan ini. Misalnya perintah di sini setelah ibadah kepada Allah, jaga tauhid tidak syirik, kepada orang tua berbuat baik. Nah, jadi kata ihsan di sini adalah berbuat baik kepada ibu bapak, turun walu wabizil qurba, keluarga terdekat. Ini sebut tadi yang saudara, ya, paman bibi tadi itu, keponakan misal segala macam itu keluarga terdekat. Dan di sini perintahnya setelah kepada orang tua, wabizil qurba, keluarga terdekat. Tidak boleh lompat wal yatama wal masakin. Boleh lompat kalau ini sudah terpenuhi. Misalnya sudah orang tua kita kondisinya layak untuk diperhatikan dan dibantu, apa ekonominya, kesehatannya, dan itu harus diutamakan dan dalam semua kegiatan aktivitas semua orang tua itu yang diutamakan, ya, orang tua. Lalu baru keluarga terdekat. Kalau saudara kandung kita, abang, adik, paman, bibi, istilahnya itu, ya, saudara misal, keponakan, hidupnya membutuhkan pertolongan, kita nggak boleh lompat wal masakin, nggak boleh lompat kepada wal yatama wal masakin. Contoh gini nih, kita ini punya tanggungan duafa, anak yatim, sekian orang, miskin. Tiap bulan disantuni, itu sudah benar. Tapi kalau masih ada kalimat wabizil qurba, al-qurba, keluarga terdekat kita harus kita bantu, nah itu menjadi prioritas, ya. Misalnya, ya mungkin kita di saudara-saudara kita atau apa tadi, adik-adik kita, bibi kita, paman kita, keponakan kita, secara orang tua itu di daerah, di kampung, biasanya kehidupannya masih butuh bantuan, baik ekonomi, kesehatan, dan sebagainya, pendidikan. Nah itu menjadi prioritas itu yang prioritas. Kita nggak boleh bangga, saya mensentuh anak yatim 1000 orang, boleh. Tapi kalau saudara keluarga terdekat ini dalam kondisi yang layak dibantu, ditolong duluan, itu duluan. Ya, ini yang diperlukan. Banyak juga saya mendapat teman-teman konsultasi, dia aktif di sosial kemasyarakatan di luar keluarga, sementara keluarga terdekatnya di dalamnya tidak diperhatikan. Nah itu juga mesti kita pahami nih, jangan lompat, ya. Bukan berarti kita nggak boleh membantu wal yatama wal masakin. Dan urutannya, ya. Banyak di masyarakat begitu, kita bikin kegiatan santunan yatim, itu bagus sih, doa apa, dan lain sebagainya. Tapi ada masih keluarga kita yang mungkin pendidikannya, kebutuhan sekolahnya, atau kesehatannya, perawatannya, pengobatannya, atau ekonominya, nah itu perlu diperhatikan. Memang seperti itu. Tapi kalau udah bisa udah layak hidupannya, ya nggak apa-apa.
kita berbuat kepada anak yatim dan orang miskin. Sebab yatim dan miskin bukan tanggungan pribadi. Itu dulu. Ya, memang diperintahkan di sini jelas ya perintahnya memperhatikan anak yatim dan orang miskin. Tapi bukan pribadi. Itu sifatnya umum, sifatnya berjamaah. Kalau keluarga pribadi, itu kakak itu memperhatikan adik-adiknya, teman. Anak terbesar itu punya fungsi dari terbesar yang memberikan pada saudaranya yang masih membutuhkan bantuan. Nah itu pribadi. Kalau yatim itu jamaah. Kalau saya nggak ikut, nggak berdosa saya pernah ada, itu kan jadi fardu kifayah. Silakan saya nggak ikut, nggak berdosa. Tapi kalau keluarga saya, adik saya, bibi saya, paman saya, misal ponakan saya, itu ikut bertanggung jawab. Berdosa kalau nggak dibantu, kalau butuh bantuannya. Nah itu yang maksudnya. Jadi ini bab namanya silaturahim keluarga. Nah kemudian ini perlu dijelaskan ke saudara-saudara kita walaupun kadang-kadang ada juga yang tidak sepakat tentang itu. Jadi zawil qurba ini merupakan prioritas ya. Baru kita bergerak ke yang kedua tadi, wal yatama wal masakin nasul. Rasulullah SAW mengatakan, jadi memberi kebaikan kepada keluarga terdekat itu ada nilai sedekahnya. Ya ada nilai sedekahnya. Pada sebuah hadis mengatakan, as-sadaqatu 'alal miskini sadaqatun. Membersihkan pada seorang miskin satu nilai sedekahnya. Satu nilai, ada nilainya. Yu'ala dirrahima sintani sadaqatun wasilatun. Memberikan sedekah, bantuan kepada keluarga terdekat punya nilai dua, nilai sedekah dan nilai satu rahimnya. Nah itu anunya beda. Jadi punya nilai sedekah, nilai satu rahim. Itu dalam Quran. Bahkan ada beberapa cerita yang menarik. Bapak pernah dengar cerita Abu Talha. Abu Talha itu orang paling banyak kebun kurma di antara orang Ansor di Madinah. Paling banyak. Nah, kebun kurma dia ini besar. Terbesar di antara saudara yang lain, sahabat-sahabat Nabi yang lain. Tapi Abu Talha ini lihat Nabi habis sholat sering minum di kebun kurmanya, minum air yang jernih. Pokoknya senang, segar, minum. Paling disukai kebun yang sangat dicintai oleh Abu Talha, punya sumur lah, dan Nabi sering minum situ. Lalu didengar ayat lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Dia bilang kepada Rasulullah, aku mengamalkan ayat ini. Mendapatkan kebajikan itu, kebaikan yang sebenarnya kalau mau memberikan yang dicintainya, harta yang disukainya, yang dia cintai. Dia dengar ayat itu dan dia bilang kepada Rasulullah, saya ingin mengamalkan ayat ini Rasulullah, akan mendapatkan pahala yang besar. Jadi tidak mendapatkan kebajikan sebelum menginfakkan, memberikan yang dicintainya, mimma tuhibbun. Itu para sahabat waktu ayat ini turun itu berlomba-lomba memberikan kebaikan yang disukainya. Apa hartanya, apa saja yang dimiliki yang sangat dicintai diberikan. Jadi bukan yang akhir, yang yang udah nggak pakai, tapi yang benar-benar cintai. Nah, apa yang ingin kamu berikan? Kebunku. Itu kebunnya disebut dengan kebun dengan nama kebunnya spesial itu, ya, Bayrahah. Ada dalam hadis Muslim itu, di hadis Muslim sebut kata Bayrahah itu di dalam Salihin itu disebut dalam bab berbuat kebaikan. Kebun ini mau saya infakkan. Ini sangat saya senangi karena saya lihat Rasulullah sendiri sering minum. Apa kata Rasulullah? Rasulullah bilang, kalau pahala yang lebih besar lagi, ayat ini tuh berikan kepada
ahli terdekat, keluarga terdekat. Sampai itu Rasulullah mengatakan, mungkin Nabi tahu keluarga terdekat dia dalam kondisi perlu dibantu, sehingga dia mengikuti. Maka dibagilah hasil kebun-kebun itu pada ahli kerabat terdekat yang tadinya tidak. Nabi anjurkan keluarga terdekatmu perhatikan, ahli kerabatmu. Itu seperti maka dibagi di kebun yang mau dipakan untuk umum sifatnya, maka dibagilah kepada keluarga terdekatnya. Nah itu kisah Abu Talha yang walaupun dia ingin beramal yang terbaik, tapi Nabi arahkan karena Nabi mungkin tahu kondisi ahli kerabatnya Abu Talha ini masih perlu dibantu, ditolong. Nah itu untuk kita. Ya, kita nggak boleh bangga juga, saya akan bantu sebulan, tapi ada masih ahli kerabat kita yang butuh bantuan. Ini nggak dianggap sepele nih, Pak. Sama dengan seorang pemuda yang berjuang di jalan Allah. Ditanya oleh Rasulullah, saya mau berjuang melakukan pahala jihad ya Rasulullah. Masih punya ibu, masih hidup ibumu, masih hidup. Dia suruh balik, Masya Allah. Berjihadlah kepada ibumu. Nah, mungkin ibunya perlu bantuan. Masih hidup, masih ibumu, masih berjihadlah untuk ibumu. Balik. Nggak ada perang Rasulullah. Ada orang lain yang berperang. Mungkin ibunya butuh bantuan, butuh perawatan, butuh pertolongan. Jangan ditinggal jauh-jauh. Itu diutamakan Rasulullah. Nah banyaknya seperti itu yang kadang-kadang kita terbalik atau lompat. Mau berbuat banyak, tapi ada hal yang perlu kita perhatikan lebih jauh, lebih dalam lagi itu ahli kerabat. Ini yang mesti diperhatikan. Nah oleh karena itulah dimotivasi Rasulullah itu kalau kita memberikan sedekah kepada seorang miskin satu pahalanya, yang kepada kerabat disamping nilai sedekah, nilai satu rahim, dua nilai. Ya, itu yang sedekah itu wasilah, sedekah dan satu rahim. Abad At-Tirmizi. Nah ini yang perlu di masyarakat. Jadi kita hal-hal ini Bapak sekalian jangan dianggap sepele gitu loh. Jangan dianggap remeh. Banyak saya mendengar kisah-kisah macam itu. Kalau kita mau bantu saudara di kampung, adik kita atau ibu kita, paman kita di kampung, atau masih orang tua kita, itu menjadi sangat prioritas. Kalau seorang suami, misalnya kita nih, seorang suami menolong orang tuanya, ya, kadang-kadang juga di keluarganya belum ada kesepakatan, misalnya istri tidak sepakat atau anak-anak tidak sepakat membantu orang tua suami, ibunya atau adik-adiknya, karena layak dibantu. Maka dalam Islam punya kode etik. Kode etiknya apa? Tidak perlu izin. Daripada ribut, daripada bermasalah, tidak perlu izin. Ya, artinya yang kita mau bantu enggak perlu bilang, kalau memang kecuali sepakat kita kasih tahu lebih bagus. Kalau nggak sepakat, misalnya kan banyak tuh keluarga nggak sepakat, suami menolong orang tuanya, tapi istrinya nggak sepakat, atau anak-anaknya. Nah, maka diberi izin oleh Islam, tidak perlu izin maksudnya, tidak perlu memberitahu. Tidak berdosa, sah saja. Itu dalam konteks seorang suami. Kalau seorang istri itu perlu izin. Di situ bedanya dan Islam. Perlu memberitahu suami kalau dia mengeluarkan harta untuk keluarga. Itu hal ini dibahas dalam beberapa hadis ya. Namanya fikih keluarga ini lebih detail lagi dibahas. Nah itu yang hal ini nggak boleh dianggap hal yang sepele ya, yang nah, kemudian disebut lagi dalam dalam sebuah hadis yang lain ya, harus mempelajari juga. Dalam sebuah hadis disebutkan juga ta'allamu min ansabikum ya ma tasiluna bihi arhamakum fa inna silatul rahim mahabbatun fil ahli. Nah, ini disebut juga. Jadi pelajarilah oleh kalian silsilah keluarga. Itu silsilah keluarga pelajari.
yang akan menghubungkan tali rahimmu. Nah, di sini masalahnya, pelajari silsilah keluarga yang akan menghubungkan tali rahimmu keluarga, karena sungguhnya silaturahim itu melahirkan kasih sayang. Intinya, ya. Masratun fil mali, mansatun fil asal. Jadi dia pelajari silsilah keluarga yang menghubungkan silaturahim, karena sungguhnya silaturahim itu melahirkan kasih sayang dalam keluarga, kemudian mendapatkan harta dan panjang umur. Apa yang sulit sekarang? Saya sendiri nggak pernah dulu silsilah keluarga itu nggak bisa. Paling dua, ibu sama kakek. Kakek sana itu nggak bisa, nggak pernah kita perhatikan. Ternyata perintah Rasulullah itu suka kaji silsilah keluarga itu, ya. Bin paling dua, mau paling tiga. Pernah bertanya, beda sama Quraisy, ya. Quraisy, Muhammad bin Allah bin ini bin Muslim. Nah itu yang hafal sampai ke Nabi Adam itu Ustaz Adi Hidayat. Sampai Nabi Adam bin Adam terakhir. Saking bisa dihafal sebenarnya. Jadi di Arab itu, di Quraisy itu ternyata tuh harus dihafal. Ya. Ya, bin. Kalau siapa ditanya? Jadi anak saya nanya karena di sekolahnya ada pelajaran apa itu? Harus tahu silsilah orang tua, binnya. Dua enggak sanggup, enggak pernah lagi. Enggak nanya kakek waktu masih hidup, kakek orang tua siapa namanya, enggak nanya kita. Udah lupa, enggak tertulis. Sudah, yang saya tahu kan setelah orang tua saya, kakek kesana enggak tahu. Ternyata dari perjalanan Nabi. Kenapa? Supaya kita bisa melihat silsilah keluarga itu. Turunan mana, kalau saudara ayah di sini, saudara ibu di sini. Itu enggak kita hafal. Itu silsilah keluarga. Itu diperintahkan apa? Silaturahimnya jalan. Kadang enggak kenal. Oh ini anak paman ya? Yang mana? Oh ini anak saudara ayah, anak saudara ibu, bibinya. Enggak sama juga. Maka kenapa ada hadis Nabi juga dalam kitab Tarbiyatul Islam, Tarbiyatul oleh Islam itu, pola anak dalam Islam itu, anak lahir itu dikenalkan Allah, Rasul, Quran dan ahli kerabat. Anak itu dikenalkan. Jelas yang pertama tauhid, kenalkan Allah Subhanahu dalam cara bahasanya. Lalu yang kedua kenal Rasul. Ketiga kenal Quran, dan yang keempat kenalkan ahli kerabat. Oh ini pamanmu, ini bibimu, ini saudara misanmu, ini saudara ibu, ini saudara bapakmu. Dikenalkan. Kan banyak sekarang tidak ngerti, tinggal tidak akrab, tidak hubungannya tidak baik. Nah itu yang kadang kita lupa. Kadang terlalu jauh kita belajar, yang ini lupa. Itu penting. Kan tidak sedikit Pak, sesama keluarga nggak akrab, bahkan putus hubungan keluarganya. Jangankan ke samping kiri, samping kanan, bibi, paman, keponakan, misan, yang masih keluarga terdekat saja, abang adik bisa putus. Bisa putus. Dan banyak faktanya putus. Dan nggak pernah apa. Bahkan ada hadis Nabi yang saya nggak tahu aslinya. Ya, nah, bagaimana pendapat Rasulullah? Saya punya saudara, saya sudah berbuat baik, silaturahim, tapi dia nggak mau putuskan. Saya sudah menolong, tapi dia tidak mau. Saya sudah memberikan kasih sayang, tapi dia menyerang saya. Itu hadisnya. Bagaimana? Yang penting kamu sudah berbuat, maka pahalanya banyak. Kan banyak itu. Saya ditanya orang jamaah saya gitu. Saudara saya Pak Ustaz, udah saya tolong, masih juga nggak mau. Udah saya minta maaf, nggak mau juga. Saya baikin, tetap dia sama saya, membodoh-bodohin saya. Gitu ngomongnya. Dan dia emang ada hadisnya. Di bab keluarga, dalam bab keluarga, silaturahim di babnya sholihin dibahas banyak hadis. Nah, itu kalau ngaji sholihin banyak yang kita dapatkan tentang keluarga. Masih banyak begitu Pak. Coba Pak tanya-tanya teman-teman kalau bertanya, masih masalah keluarga. Aduh, paman saya punya, kakak ibu saya itu serakah dan harta, macam-macam. Kalau gini saya begini.
Banyak. Sampai ada abang sama adiknya nggak pernah tegur sapa. Di kampung saya ada sampai meninggal. Sampai meninggal. Kalau dia datang ke kampung, abangnya masuk aja kok. Datang adiknya lihat, oh ada dia. Pergi. Saya tanya, kenapa adik lu? Iya, dia begitu orangnya. Ya, lu juga sih. Jadi nggak mau sampai meninggal tidak tegur sapa. Ini bukan bohong. Di kampung saya sendiri, mungkin masih ada hubungan yang agak jauh dengan keluarga saya. Rumahnya sebelah saya, satu kampung, itu enggak ketemu abang adik kandung satu rahim. Itu karena memang nggak dapat pelajaran-pelajaran seperti ini. Saya meninggal. Saya dengan pada tahun lalu meninggal kakaknya dulu. Wah, terus kemudian adiknya. Udah punya ini semua, udah punya cucu. Anak sudah pernah gede, udah pernah nikah, udah punya cucu. Ya enggak yang usia saya lah mungkin usia. Itu seperti itu Pak. Ini persoalan kehidupan, masih keluarga inti. Seperti itu. Nah ini yang mesti kita ini sholat, zakat, puasa, tarawih. Buat apa? Umrah bolak-balik. Sama abang adik nggak akor. Itu nih masalah. Nggak tegur sapa. Itu yang mestinya. Kenapa bab keluarga harus dibahas? Sering terjadi seperti itu. Itu yang mesti kan kadang-kadang. Ya zaman sekarang kan benar. Saudara kita di kampung yang main WA. Saya alhamdulillah. Saya WA, video call, gimana? Kalian ini saya nasihatin. Berat memang. Kadang-kadang kan susah ibadahnya, taklimnya. Jarak jauh kita harus jelaskan. Berat memang. Itu kisah-kisah ini Pak nyata di masyarakat. Kalau masih keluarga terdekat, abang adik satu rahim, tidak tegur sapa, nah ini berat. Sedangkan hadisnya bersifat umum, apalagi khusus. Kan nggak tegur sapa itu dibolehkan oleh Nabi 3 hari saja. Boleh tidak tegur sapa, boleh nggak menegur. 3 hari tidak boleh lebih. Itu Muslim. Memang begitu dalam Islam. Jangan sampai kita dengan keluarga terdekat tidak tegur sapa. Karena negara sejengkal tanah, karena pembagian ini enggak. Ini paling masalah warisan itu. Itu bisa bunuh-membunuh itu warisan. Dan saya mau cerita faktanya, ya masih ada hubungan. Tapi saya nggak luar biasa. Itu perang itu, bawa parang itu. Karena salah bagi petak sawahnya, bawa parang, bawa cangkul. Kita ketemu udah herat nanti. Saya diberi juga oleh orang Padang, maaf ya. Padang. Dia dosen di Trisakti. Gimana suami saya Pak Ustaz ngaji dengan bapak? Tinggal di Islam. Begitu gayanya, begitu bagi kita berantem sama saudara sana gini. Katanya biar ketemu udah herat nanti, nggak perlu. Nanti ketemu udah herat aja. Di sini bagaimana? Nggak mau diatur dengan cara Islam. Itu abang adik itu. Luar biasa itu. Nah, sedangkan dalam Islam itu secara umum saja kita nggak boleh apalagi satu rahim. Ya. Coba bagaimana indah Islam itu nggak boleh. Nggak apa sesama Muslim itu hanya dibatas lebih nggak boleh. Haram hukumnya. Kalau sudah haram ya bagaimana? Kan kita sudah ibadah, tapi ada hal maka begini Pak. Kenapa Islam itu udkhulul Islami kafah itu? Islam itu totalitas maksudnya. Jangan parsial. Taat di bidang ini, brengsek di bidang ini. Itu nggak boleh. Ya. Taat di sini, karena sholatnya lagi. Tapi permusuhannya dengan saudara. Taat di sini, tapi dengan tetangga. Taat di sini, tapi bikin fitnah. Itu enggak kalau. Ya, Islam kafah itu artinya totalitas. Jangan ini saya lakukan, ini enggak. Ya. Diislamkan tidak mau. Itu banyak masalah itu. Saya udah mengislamkan orang, udah macam-macam alasannya. Enggak didengar juga. Tapi nanya, udah belum? Susah Pak Ustaz. Nggak bisa. Dia memang luar biasa.
kurang ajar. Ente minta pendapat, saya kasih tahu. Coba bayangkan. Kalau Nabi mengatakan la yahillu li muslimin ayajrahu muslim fawqa salasi layalin. Cukup itu. Tidak halal seorang muslim mendiamkan saudaranya di atas 3 hari. Di atas fawqa salasi layalin, di atas 3 malam atau 3 hari. Enggak boleh. La yahillu itu mafhum mukhalafahnya haram. Tidak halal artinya haram. Dia berdosa. Tidak menegur dalam muslim di atas 3 hari. Boleh. Hari keempat harus damai. Kan dirinci oleh Nabi itu. Dirinci gayanya orang yang tidak tegur sapa. Kalau berjumpa Nabi saling sama saling minggir. Ya taqiyani kalau bertemu fayuridu hadza fayuridu hadza. Yang satu ke sini, yang satu ke sini kata Nabi. Ada enggak Pak? Kalau kita enggak suka orang, kadang dia lewat, kita langsung mulai masuk. Enggak mau melihat, dia juga gitu. Nabi sudah ini. Kalau berjumpa orang yang begini tidak tegur sapa ini, yang satu ke sini, yang satu ke sana. Enggak saling melihat. Coba. Itu itunya. Di hadis ini memang ada fakta. Sehingga tidak maka Nabi memberikan informasi. Siapa yang terbaik? Alladzina yabda'u wa khairuhuma alladzi yabda'u bis salam. Yang terbaik antara 2 orang yang berdiri itu yang mendahului salam, mendahului damai. Wa khairuhuma sebaik-baik yang kedua orang 2 orang ini alladzi yabda'u itu yang memulai mendahului bis salam perdamaian. Itu yang terpuji. Bahwa dia yang salah tidak masalah. Orang enggak merasa salah mendahului salam, mendahului Islam itu lebih bagus dan Islam. Kalau kita menunggu enggak selesai. Nunggu biar dia datang sujud cium kaki gua ada. Baru gua mau. Beliau memang kurang ajar. Enggak ada ajaran Islam begitu. Enggak ada. Mendahului itu lebih bagus. Ini secara dan akhlak seperti itu. Nah ini yang kenapa Rasulullah SAW, kenapa Ali bin Abi Thalib itu mengomentari ayat tentang keluarga itu, ya 6666 itu dikomentari. 66 ayat 6 dikomentari. Begitu ayat itu bilang ya alladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Perintah orang beriman terutama suami itu ayah untuk membela dirinya, membangun akidah dirinya dan keluarganya dari api neraka. Itu langsung Ali punya komentar sendiri. Addibuhum wa'allimuhum. Ajar anak kalian untuk adab dan ilmu. Itu masalahnya gitu. Sama adab akhlak itu enggak jauh beda. Prakteknya cuma beda istilah aja. Addibuhum wa'allimuhum kata Ali. Ternyata ya itu jaga dirimu dan ahlimu dari neraka. Nah, maka addibu mu'allimun, ajar dia adab dan ilmu. Diaring maksudnya. Yang cuman kita sekarang kan begitu Pak. Hanya ya, saya dengar seorang kiai dan ceramahnya itu bagus sekali. Kalian berjuang menghabiskan waktu, menghabiskan harta, menyekolahkan anak kalian sampai mendapat titel tertinggi, kata kayak ini. Tapi ternyata anak kalian tidak kenal masjid, tidak mau baca Quran, belajar Quran, tidak mau ibadah. Lalu apa yang kalian harapkan dengan pengorbanan kalian itu? Menghabiskan waktu, tenaga, harta untuk menyekolahkan anak kalian. Hasilnya tidak menjadi orang yang benar, soleh atau solehah. Itu bagus ceramahnya saya. Luar biasa itu. Saya merenung juga. Nah itu yang kita. Jadi kalau bicara tentang maka silaturahim ini
hubungan kasih sayang ini harus dimulai dibangun kalau belum dijaga supaya jangan terjadi semacam itu. Nah, banyak di antara kaum muslimin yang seperti itu, dia lupa. Maka keluarga ini ditegaskan dalam bentuk ayat dan hadis bagaimana kita harus mengamalkannya. Itu anunya. Kemudian syaitan juga itu ada hal-hal yang perlu dibicarakan. Seperti ini, saya baca hadis lagi ya. Ini biar agak nyambung semuanya. Di sini ada hadis yang mengatakan ya, seperti ini saya baca secara umum aja. Inna Allah Ta'ala khalaqal khalqa hatta idza fariga minhum ya qamatir rahimu faqalat hadza maqamul a'idhi bika min qati'ah. Itu nanti. Qala na'am. Ama tardina an asila man wasilaki wa aqta'a man qata'aki. Qalat bala. Qala fadhalak. Thumma qala Rasulullah SAW iqra'u in syi'tum. Ini kalimat ini, perhatikan. Ini kalau kita lupa di sini. Kata Rasulullah itu, semua Allah Ta'ala setelah menciptakan makhluknya, rahim itu berkata, rahim dialog. Inilah tempat orang meminta perlindungan kepadamu dari memutuskan satu rahim. Allah berfirman, ya, apakah engkau sudah puas kalau aku menghubungkan orang menghubungkanmu dan memutuskan orang memutuskanmu? Rahim menjawab, tentu bala. Lalu Allah berfirman lagi, demikian bagimu. Kemudian Rasulullah mengatakan, ikra'u in syi'tum. Bacalah ini kalau kamu kehendaki. Disuruh baca ayat. Gimana ayatnya bunyi? Fahal asaitum in tawallaitum an tufsidu fil ardi wa tuqatti'u arhamakum. Tuh. Ya. Maka apakah kiranya jika kamu berkuasa, kamu akan membuat kerusakan di muka bumi? Itu pertanyaannya dulu. Ya. Ulaika alladzina 'alamullahu fa'asamahum wa'ma absarahum. Jika kamu berkuasa, apa kamu akan membuat kerusakan di muka bumi? Itu ayatnya. Yang membuat kerusakan artinya memutuskan silaturahim. Ya bumi memutuskan silaturahim ke keluarga. Wa tuqatti'u arhamakum. Kamu akan putuskan hubungan keluarga. Mereka itulah orang yang dilaknat Allah. Ulaika allazi la'anahumullahu fa asamatahum wa'ma absarahum. Dilaknat Allah, ditulikan telinganya, dibutakan matanya. Itu anunya. Itu orang yang ada kalimat, jika kamu berkuasa di muka bumi, kau buat kerusakan, kau putuskan hubungan keluargamu, itulah orang yang dilaknat Allah, ditulikan telinganya, dibutakan matanya. Maksudnya udah enggak berguna lagi matanya, telinganya, enggak mempan lagi nasihat-nasihat. Nah, ini ada kata jika kamu berkuasa. Coba. Fal asaitum in tawallaitum an tufsidu fil ardi wa fil arhamakum. Yang kamu berkuasa di muka bumi, kamu merusakan hubungan, kamu putuskan. Ingat ada kata jika kamu berkuasa. Coba. Artinya apa, Pak? Kadang orang yang suka memutuskan hubungan itu yang merasa punya power, punya kekuasaan, punya harta, punya pangkat, lebih hebat dari keluarga yang lain. Itu sering. Intinya itu. Karena saya punya ini, mau apa kalian? Kan merasa dia lebih dari saudaranya. Dia putuskan hubungannya. Itu yang disinggung Quran. Dan banyak kehidupan kita yang suka memutuskan satu orang itu, yang merasa punya lebih dari yang lain. Itu realitas kehidupan sering terjadi. Maka ini terus
dijelaskan, nah itulah mereka yang mendapat laknat Allah. Ya, ditulikannya telinganya oleh Allah, dibutakan matanya oleh Allah. Nanti baca di surat 47 ayat 22 23. Itu jelas. Nah ini yang mesti dia nih. Padahal rahmat nikmat Allah itu dalam satu rahim keluarga itu menjaga itu. Nah, ini dia boleh menjadi rusak, menjadi hal yang membuat keluarga tidak utuh. Kenapa ini dimasukkan dalam bab akhlak atau bab adab? Nah, karena memang itu yang terjadi di masyarakat. Kan nggak enak kalau sama keluarga mendiamkan, ya. Itu anunya. Itu yang menjadi perhatian. Kenapa Rasulullah menekankan satu rahim keluarga ini sampai Allah menyebut orang itu terkutuk, dikutuk Allah. Kalau dia punya kekuasaan, ya, lalu dia memutuskan satu rahim. Nah, kalau saya kembangkan apa satu rahim keluarga terdekat atau secara umum? Ya. Kalau secara umum orang yang berkuasa sering kena masalah berkuasa mutusin, udah maunya saya. Bikin masalah, bikin ini. Dan dalam kehidupan kita kelihatan gitu. Kalau surah rahim keluarga terdekat tadi jelas. Tapi kalau kita tarik secara umum, karena dua masalah tadi, surah rahim lebih luas dengan sama muslim, sama orang lain, itu sering kalau punya power, ya, punya kekuasaan, itu sering gampang mutusin. Tinggal ngomong aja dia. Orang yang sepakat dengan dia bagus, cocok. Orang yang kontra pemikirannya mutus karena dianggap musuh. Udah di mana-mana. Dan itu pernyataan tokoh-tokoh seperti itu. Tokoh-tokoh ulama-ulama kita, para aktivis muslim. Seperti itu, Pak. Kan ya. Kalau sudah orang berkuasa, kita sepakat pemikiran cocok, ya damai itu aman tuh. Tapi kalau kita kontroversial dengan pendapat dia, enggak sepakat, wah itu dia dimusuhin, putus itu. Ajar itu orang. Itu masalahnya. Dan itu realitas kehidupan kita hari ini. Ya. Itu hari ini benar. Seperti itu. Coba. Udah mulai putus ini. Kalau baca WA, udah putus itu. Berantem itu, perang. Wah. Saling membongkar masa lalu. Itu kan enggak benar dalam Islam. Ya, enggak dibenarkan. Dan orang itu enggak merasa orang yang pernah bermasalah, berbuat jahat, enggak merasa, enggak mengaku, oh itu kan masa lalu saya. Itu anunya. Nah ini anu, saya kembangkan dikit karena memang kalau kan disebut kata jika kamu berkuasa di muka bumi, kamu akan buat kerusakan. Ini kata jika kamu berkuasa, kamu abang buat kerusakan, memutuskan hubungan satu rahim, dan itu udah enggak aneh lagi, Pak. Orang yang punya kekuasaan, ya, atau penguasa, pemimpin itu kalau sudah enggak disepakati pendapatnya sudah enggak aman aja orang itu, udah kacau aja segala macam cara. Ya. Itu yang apalagi sekarang ini, ya, di tahun-tahun bulan-bulan ini tegang ini saya lihat, tegang suasana panas, saling ngejek, saling ini, dan enggak ngaku begini, menghindar dari perbuatan jahatnya. Terus yang bikin fitnah lagi, orang yang bersih dibikin fitnah, orang yang memang di perbuatannya memang buruk masih ditutup-tutupi. Nah itu kan masalahnya, masih dibela-bela. Itu realitas. Nah inilah jika kamu berkuasa, apa kamu waktu qatti'u arhamakum, kamu akan putuskan silaturahim itu. Dan orang yang kamu tidak suka, yang dia sepakat dengan kamu, disinggung Quran. Dan itu realitas kehidupan kita. Kan gitu kan? Nih, apalagi sekarang nih 2-3 bulan ini dahsyat itu. Dahsyat. Dan kita nggak bisa ini, ya, apa namanya, yang nggak kita ikut berpartisipasi membereskan, malah berbahaya. Ya. Kita ikut juga tidak berdaya, kan itu. Nggak ikut berbahaya, dibiarkan. Kita ikut tidak berdaya. Itu kondisinya. Ya, nah, ini yang mesti.
yang mesti dipahami. Jadi bab silaturahim baik keluarga terdekat maupun secara umum merupakan salah satu ajaran Islam yang mesti kita laksanakan, kita pahami dan laksanakan. Kekuatan kita kan di sini. Kalau silaturahim kita ini putus, porak-poranda jadinya Pak. Tak ada kekuatan, tak ada kekuatan, enggak ada, enggak punya izzah, enggak punya harga diri. Habis tuh muslim. Al-quwwah wal izzah, hilang kekuatan dan kemuliaan. Itu hilang. Nah, orang memutuskan putus ini kadang orangnya egois gitu. Egois, egonya tinggi, susah diberitahu. Itu pokoknya udah. Ini persoalannya. Coba Pak, kita beda pro saja, beda yang pro, beda kontranya, itu sudah bermusuhan. Paham maksud saya? Beda pro kontranya sudah bermusuhan. Kita pro ke A, teman kita pro ke B, kita kontra ke sana, itu udah kan nggak keluar. Nggak mau pakai akal sehat gitu loh. Realitasnya seperti ini. Nggak mau. Harus pakai kondisi realitas Pak. Akal sehat dan realitasnya memang begini. Bagaimana kau mungkin pro ke sana dan kondisinya, sedangkan orang yang nggak peduli, tetap aja hayo. Itu kan tak punya sehat. Ini persoalan kita. Nah, karena itulah kenapa Islam mengajarkan kita untuk memberi perhatian, memberi kriteria kepada orang-orang yang layak diprokan, layak dikontrakan, layak pro kontranya lah. Nah, inilah yang mesti diangkat sekarang ini adalah bab al-wala wal bara. Itu bidang akidah. Tuntaskan al-wala wal bara. Itu dulu pro kontra dalam akidah. Kalau itu belum nyampe, oh ya hebat tuh. Yang kita harus kontra pro, yang harus pro kontra. Karena al-wala wal bara nggak capek, nggak nyampe. Kalau nyampe jelas itu, nggak peduli. Kan itu bab kan? Nah, kalau udah akidah kena nyampe situ, ya al-wala itu mencintai apa yang Allah cintai. Al-bara itu membenci apa yang Allah benci. Selesai itu rumusnya. Maka mainlah ayat hadisnya. Ternyata kita yang Allah cintai kita benci, yang Allah benci kita cintai. Kan kebalik itu. Kebalik. Bagaimana akidahnya? Apa arti sholatnya? Apa zakatnya? Bagaimana infaknya? Bagaimana hajinya? Enggak ada artinya. Karena dia pro kepada yang Allah tidak suka. Dan membenci kepada yang Allah suka. Terbalik. Itu al-wala wal bara. Itu klimaknya akidah. Akidah tertinggi itu. Itu yang dibentuk oleh Rasulullah itu. Jadi klimaknya akidah itu adalah al-wala wal bara. Jelas loyalitas tunggal kepada Allah, kepada Islam. Ini yang harus dibangun sekarang ini. Udah kita ngaji tiap hari tapi walanya nggak jelas, al-bara nggak jelas. Bagaimana Muslim mau kuat? Al-quwwah wal izzah, kekuatan dan kemuliaan Islam itu hilang sama sekali. Sedangkan kita itu ngaji-ngaji ini masuk ngaji-ngaji begini bagian dari izzul Islam wal muslimin untuk mencapai kemuliaan Islam dan umatnya. Itu yang kita capai. Kan itu untuk izzul Islam wal muslimin, kejayaan Islam dan umatnya. Bagaimana bisa mendapatkan izzul Islam muslimin kalau kita porak-poranda? Coba. Ini bayangkan dulu lah. Ya. Kalau masih ada sudah ngaji, tauhidnya jelas, akidahnya jelas, masih pro kepada yang Allah tidak suka, melawan Allah, Quran dan hadis dilawan, perbuatannya buruk, jahiliyah, sekuler, ya. Jelas itu. Masih juga, ya, ulang lagi tuh kajiannya. Ulang lagi tuh kajian tauhidnya. Kan ini enggak beres ini, Bang. Enggak beres. Nah, kita lihat sendiri, coba. Orang yang enggak talim itu kacau tuh pikirannya. Enggak pernah buka-buka Quran. Bagaimana kriteria-kriteria orang yang harus kita susah.
Ya, itu masalahnya. Ya nggak usah jauh. Jangankan yang nggak pernah ngaji, yang sudah ngaji saja, bahkan tuh ulama kelasnya masih saja membela yang batil. Nah, saya jujur saja, dan faktanya jelas ada ulama, ada kiai masih membela yang batil, masih pro pada kebatilan. Jelas itu orang batil. Ya, kalau kamu bongkar lagi, tapi masih dibela. Dan jelas itu, kan duitnya jelas tuh diterima. Nah, duit, betul, jelas untuk terima, simpan. Nah, nyata itu, bukan hoax, memang videonya jelas. Tokoh itu, anggap ulama kiai, jelas itu amplop. Nah itu kan berat itu ya. Nah jadi karena itulah kenapa kita harus belajar ya. Karena memang itu